Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gua Widi Sasongko di fans channel bola Timnas Indonesia. Oke, kali ini gua akan bahas info lebih lanjut terkait Sintayong versus pundit-pundit di Indonesia, terutama Bung Handuk, Bung Toel, ya. Karena Sintayong akhirnya membuka suaranya terkait kritik tajam yang selama ini dilontarkan oleh mulut Bung Toel. Dan juga ada update terkait akun full anonim ya, terkait kode air mani gajah. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama ya, yang soal reaksi atau komen Coach Sintayong terkait kritik tajam yang selalu dilayangkan kepadanya oleh Bung Toel. Dan yang kedua kita bahas full anonim juga terkait Bung Toel, kode air mani gajah. Oke. Wow. Ya, belakangan ini Timnas Indonesia yang prestasinya melejit, penuh prestasi, walaupun belum mengangkat trofi, it's okay, tetapi prestasi itu sudah terlihat. Kalau kalian nggak ngerti, berarti kalian bukan penggemar sepak bola di Indonesia ya. Nah, semakin tinggi prestasi kamu, maka juga akan semakin kencang angin bertiup ya. Ibarat pepatahnya seperti itu, semakin tinggi posisi kamu atau jabatan kamu dalam suatu apapun ya di dunia ini, mau itu usaha, jabatan, itu pasti akan banyak yang sirik. Tetapi sepertinya soal Timnas Indonesia nggak banyak yang sirik, nggak banyak yang protes, cuman Bung Toel ya. Ya sedikit kemarin ada Coach Justin ya, tetapi dia sudah mengaku mundur dari perpanditan khusus terkait membahas Coach Sintayong. Nah, ketika ada di press conference sepertinya, Coach Sintayong ini ditanya oleh jurnalis, apakah Anda mendengar atau mengetahui terkait orang yang bernama Bung Toel ya. Dia bilang, ya saya tahu dia karena penerjemah saya memberitahukan hal tersebut, jadinya saya tahu. Kemudian dia ditanya, bagaimana menurut Anda terkait kritik-kritik tajam dari seorang pandit ya, atau komentator lah istilahnya. Dia bilang reaksinya ini cukup mengejutkan ya menurut gua. Dia bilang dia tidak sakit hati, dia tidak dendam, ya. Wow, luar biasanya Coach Sintayong. Tapi dia mengatakan bahwa orang seperti dia ini harus ada di persepakbolaan Indonesia. What? Harus ada, men. Karena menurut dia, apabila dia itu disukai 100% oleh seluruh bangsa Indonesia, maka yang ada adalah timbul sikap otoriter. Ya benar juga, harus ada yang kontra, tetapi gue gak paham soal kontranya Bung Toel, terlalu sadis menurut gue ya. Kemudian yang kedua dia bilang, ya orang gak bisa bikin senang seluruh bangsa Indonesia 100% suka sama Sintayong. Dia juga paham gak akan bisa ya menyukai dirinya secara 100% ya gitu. Jadi dan ya ini bahasa-bahasa yang bijak, jawaban-jawaban yang keren dari Coach Sintayong, menunjukkan kematangan dia sebagai seorang individu dan juga sangat terlatih dalam hal komunikasi menghadapi publik ya, atau public relation, communication-nya bagus. Dia menjawab secara baik ya, karena kalau kamu disukai 100% kamu akan otoriter, kemudian dia nggak sakit hati. Orang-orang seperti Bung Toel itu harus ada sebagai kritikus. Tetapi di komentar berikutnya Coach Sintayong ini bilang, jadi saya pikir tidak masalah adanya Bung Toel ya, komen-komen Bung Toel ya. Meski terkadang saya kesal juga nih. Terkadang dalam hati saya bilang saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik,
tapi dia masih mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Tuh, dengerin Toel. Ah, gak guna men. Ya, jadi apa ya? Eh, di sisi dia seorang individu, dia tetap menunjukkan sifat kemanusiaannya ya, sifat manusia dia ya, bahwa ya gue boleh wise, gue boleh menjawab dengan baik secara PR ya, secara public relation gue bisa jawab dengan baik, tetapi dia juga seorang manusia dan tidak bisa menyembunyikan juga kekecewaannya dia men. Ya wajar lah. Dia sudah berusaha dengan keras, masih aja dibacotin sama Toel. Ya, dan pendukung-pendukung dari Sinteyong, Coach Sinteyong itu apakah STY itu memakai buzzer untuk menyerang Bung Toel gitu ya? Ya, ketika dikonfirmasi hal tersebut, Sinteyong, Coach STY juga bilang, ya enggak lah, gue gak pakai buzzer. Menurut dia, reaksi keras dari warganet terhadap kritik sadis dari Bung Toel merupakan reaksi yang alami. Ya, setuju. Karena gue nggak ngelihat perbandingan yang cukup seimbang ya antara yang mencintai Coach Sinteyong dengan prestasinya di timnas Indonesia dengan yang kontra. Yang kontra paling ya yang ibu-ibu DPR kemarin ya. Terus ada juga lagi beberapa DPR dan juga ada politikus seperti Peter F. Gonta ya, yang berseberangan. Kalau dihitung dengan jari saya yang cuma 10 ini kayaknya nggak nyampe ya orang-orang itu kalau dihitung lebih dari 10. Dan yang menyukai Coach Sinteyong juga jelas sangat banyak. Jadi perbandingannya nggak bisa di ini ya. Cuman bedanya orang-orang tersebut memiliki tools, memiliki alat, memiliki media untuk bisa menyampaikan ketidaksukaannya terhadap Coach Sinteyong. Dan ini menjadi sesuatu yang harus dibela oleh warganet atau netizen. Bahkan akun Volt Anonim juga membahas hal tersebut, memperingatkan Koci ya waktu itu. Kalau soal Bung Toel kayaknya udah dibongkar data-datanya, jadi jadi luar biasa sengit ya antara kita yang mendukung Coach STY ya untuk bisa berprestasi lebih jauh dengan timnas Indonesia. Wajib kita dukung. Kemudian terkait pernyataan dari Volt Anonim kembali ya terkait kode air mani gajah yang ditujukan kepada Bung Toel ya. Ya kita tahu di era PSSI sebelumnya Bung Toel ini bertindak sebagai jubir ya, juru bicara. Dan dia disinyalir mengetahui terkait kode air mani gajah. Berarti ada masalah nih, ada skandal nih. Yang diketahui oleh Toel, apakah dia terlibat atau tidak, gue nggak tahu. Terkait dengan ketum PSSI waktu itu sepertinya Lanyala Mataliti ya. Dia akun Volt Anonim bilang tanya aja tuh ke Toel soal kode air mani gajah. Ya. Kalau kita telaah berandai-andai netizen ya air mani berarti saripati ya, saripati dari seseorang berarti apa yang diproses dimakan itu saripatinya adalah air mani ya untuk bereproduksi ya untuk mempunyai keturunan. Kemudian kalau gajah, nah identiknya antara timnas Thailand atau sepak bola gajah yang kita kena kasus tahun 97-98. Yang pasti kalau kasus yang sepak bola gajah itu kan karena kita tidak ingin ketemu Vietnam. Jadi kita main-main. Walaupun yang juara Piala AFF waktu itu akhirnya Singapura kalau nggak salah malah. Jadi 3 kata itu air, mani, gajah itu konotasinya di dalam dunia sepak bola jadinya negatif memang. Dan menarik apa yang akan diungkap kembali oleh seorang akun hacker di Indonesia, Volt
anonim. Mari kita tunggu terkait update hal tersebut. Semoga terang benderang dan bisa membungkam kritik sadis Bung Toel selamanya. Bisa seret dia ke meja hijau kalau memang terlibat, oke? Jadi jangan menganeh dulu, tapi boleh kita berpikiran jelek, boleh kan, oke? Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tahu terkait kode air mani gajah yang ditujukan full anonim pada Bung Toel, silahkan tulis di kolom komentar, aman, gue jamin aman ya, gue jamin aman. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Saya Widi Sasongko undur diri, salam sepak bola.